Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom Besiem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama saya Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi saudara Happy di 0817 000 8881. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Ayin Tova yang artinya mata baik atau pandangan yang berkemurahan. Dan tentunya ini akan memberkati saudara. Ayin Tova, pandangan yang berkemurahan hati. Kita mulai dengan membaca Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach dalam khotbah di bukit. Apa yang dimaksud dengan mata baik dan mata jahat di dalam ayat ini? Banyak pembaca Injil abad 21 di lingkungan bangsa-bangsa tidak menyadari bahwa apa yang dikatakan Yeshua tersebut sesungguhnya bersifat Hebrais, idiom yang berlaku di masyarakat Yahudi abad pertama. Karena itu ayat ini tidak dapat dipahami secara jelas dalam budaya lainnya. Bahasa Indonesia mempunyai beberapa peribahasa tentang mata. Seperti telah terbuka matanya, artinya sudah insyaf. Atau mata keranjang, artinya suka melihat perempuan cantik. Atau lainnya, karena mata buta karena hati mati, artinya kurang cermat dalam suatu pekerjaan akhirnya kecelakaan. Tetapi mata baik atau Ayin Tova tidak terdapat dalam peribahasa bahasa Indonesia. Sehingga walaupun Injil sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetap maknanya tidak terkomunikasikan secara utuh ke dalam pikiran Indonesia. Sering ungkapan Yeshua dalam Injil tidak masuk akal sampai kita mengerti bahwa itu adalah ungkapan yang bersifat Hebrais. Ini perlunya pembaca Injil dari kalangan bangsa-bangsa menyadari bahwa Injil merupakan catatan peristiwa nyata dalam masyarakat dan budaya Yahudi abad pertama. Dan Injil bukan sama sekali jatuh dari langit, atau kitab suci bukan sama sekali kitab yang jatuh dari langit seperti yang disangka oleh banyak orang. Dengan melihat idiom Semitik dalam literatur Yahudi pada zaman Yeshua, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang ajaran Yeshua. Dalam ayat di atas, tidak dijelaskan mengapa Yeshua berbicara tentang mata. Kata deskriptif baik dalam frasa mata baik oleh pembaca abad 21 dipahami sebagai tunggal, sehat, nyaman, atau baik. Beberapa guru kebatinan New Age mengatakan bahwa Yeshua sedang berbicara tentang mata batin yang ketiga dari meditasi. Itu mata ketiga dalam meditasi. Seorang dokter spesialis mata mengklaim bahwa Yeshua sedang menggambarkan kondisi neurologis. Tetapi memahami bahwa Yeshua hidup dan berbicara di lingkungan masyarakat Yahudi abad pertama, maka ungkapan mata baik dalam peribahasa
Yeshua muncul sebagai frasa Hebraik yang digunakan untuk menggambarkan sikap seseorang terhadap orang lain. Jadi ungkapan mata baik adalah sikap seseorang terhadap orang lain. Pemahaman Hebraik tentang melihat melampaui pemahaman penggunaan mata seseorang secara harfiah karena mengacu pada melihat dan menanggapi kebutuhan orang lain. Sebagai idiom, memiliki mata yang baik berarti mempunyai sikap generous, sikap murah hati, sikap dermawan, yaitu melihat kebutuhan orang lain dan ingin membantu mereka. Bagaimana kita memandang sesuatu mengubah segala sesuatu. Jadi cara kita memandang sesuatu akan mengubah sesuatu. Saat kita dengan mata baik melihat kebutuhan orang lain dan ingin membantu mereka, maka hal ini akan menentukan tindakan kita, dan tindakan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan sekaligus merupakan landasan bagi berkat yang akan kita terima kembali. Seperti yang tertulis dalam Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Dalam bahasa Inggris, ayat ini diterjemahkan sebagai whoever has bountiful eye, atau whoever has a bountiful eye will be blessed. Itu demikian terjemahan dalam bahasa Inggris, dan terjemahan Inggris ini lebih dekat dengan bahasa aslinya yang mengatakan bahwa siapa yang memiliki mata yang baik ya, dan bukan dikatakan hati yang baik, tetapi mata yang baik. Dalam bahasa Ibrani akan dibaca, ayat ini dibaca dalam bahasa Ibrani, orang yang mempunyai mata yang baik, ayin tova, akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ayin tova, mata baik di sini berarti pandangan yang generous, berkemurahan, melihat sesuatu dengan berkemurahan, dapat melihat kebaikan dalam sesuatu. Mata adalah pelita hati. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Matius 6 ayat 22 yang tadi sudah kita baca. Jika kita memandang dengan berkemurahan, dengan anugerah, maka seluruh tubuh kita menjadi terang. Itu maksudnya yang dijelaskan oleh Yeshua. Tubuh kita menjadi terang artinya menjadi kesaksian di dalam kegelapan. Sebaliknya, seseorang dengan mata buruk atau mata jahat difokuskan pada mencari keuntungan dirinya sendiri, atau kita katakan itu selfish, melayani diri sendiri, atau self-centered, berpusat pada diri sendiri, tidak berkemurahan hati dan cenderung menghakimi. Yeshua dalam Injil menggunakan ungkapan mata jahat untuk iri hati dan serakah. Ia memberi perumpamaan tentang pemilik tanah yang membuat perjanjian kerja dengan semua pekerja dan membayar semua pekerja dengan cara yang sama, baik yang masuk pagi, masuk siang, maupun masuk sore. Sesudah perjanjian disepakati oleh semua pekerjanya, maka ternyata pekerja yang masuk pagi berubah pikiran dan merasa diperlakukan tidak adil oleh tuan ini, pemilik tanah. Pemilik tanah lalu berkata kepada para pekerja, apakah tidak sah bagi saya untuk melakukan apa yang aku inginkan dengan milikku sendiri? Atau matamu jahat karena aku murah hati? Matius 20 ayat 15. Nah, waktu Yesus mengucapkan matamu jahat, ayin ra, itu dalam bahasa Ibraninya ayin ra, dalam bahasa Grekanya itu optalmus sou poneros. Maka dia sebenarnya mengatakan, bukankah engkau iri hati karena aku murah hati? Bukankah engkau berpusat pada dirimu sendiri karena aku murah hati? Bukankah engkau serakah karena aku murah hati? Jadi kita lihat ini pemakaian konteks di dalam budaya Ibrani. Mata jahat juga tertulis dalam Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal. Di sini pakai perkataan kesal memakai ra'a eneka,
melihat dengan mata jahat terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Orang kaya itu melihat dengan ayin ra, mata jahat, sehingga tidak mau memberi apa-apa kepada orang miskin yang sudah bekerja kepadanya selama 7 tahun. Lalu orang miskin itu berdoa kepada Tuhan, maka itu dipandang dosa oleh Tuhan bagi yang kaya itu. Itu menjadi dosa baginya. Mata jahat juga terlihat ketika 10 pengintai ke Kanaan melaporkan pandangan matanya kepada bangsa Israel. Mereka melaporkan tanah yang baik dengan pandangan miring yang berpusat pada diri mereka sendiri, self-centered. Karena itu laporannya itu menghasilkan satu kondisi, menggambarkan satu kondisi yang buruk. Contoh lain yang kita lihat juga di dalam Amsal 28 ayat 22. Orang kikir, ayin ra, tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Dalam ayat ini, kita melihat bahwa orang yang mempunyai mata jahat, di sini terjemahkan tadi sebagai orang kikir, orang yang mempunyai pandangan tidak berkemurahan hati, malah ia akan mengalami kekurangan. Bagaimana cara melihat situasi dunia di sekeliling kita secara tepat? Ya, kita harus melihat dunia sekeliling kita dengan mata baik, dengan ayin tofa, yang berarti kita perlu melihat seperti Tuhan melihat. Jadi bagaimana caranya? Kita lihat pengalaman Abraham saat ia mau mengorbankan Ishak anaknya. Ini tertulis di dalam Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dalam bahasa Ibrani tertulis Yud He Vav He Yireh, dibaca Adonai Yireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Waktu ini dikatakan bahwa Tuhan akan menyediakan, ini adalah persepsi bangsa-bangsa membaca kitab suci Ibrani. Karena di dalam bahasa Ibraninya, dalam Torah original Hebrew, itu tertulis Adonai Yireh, Yud He Vav He Yireh, artinya dipahami oleh orang Ibrani sebagai Adonai melihat, bukan Adonai menyediakan, tetapi Adonai melihat. Ini teks asli sesuai dengan konteksnya. Ketika Abraham mau mengorbankan Ishak, sesungguhnya sudah ada domba jantan. Tetapi Abraham tidak melihatnya karena pandangannya tertuju kepada Ishak, anak tunggalnya yang mau dikorbankan. Sesudah malaikat Tuhan menghalangi dia untuk membunuh anaknya, Abraham menoleh dan melihat ada domba jantan di belakangnya, serta berkata, Adonai melihat, Adonai Yireh, Adonai melihat. Bagaimana Abraham mendapatkan korban pengganti? Jawabannya, karena ia melihat juga apa yang dilihat oleh Adonai. Ia melihat seperti Adonai melihat. Jadi dia bisa mendapatkan jawaban atau mendapatkan korban pengganti karena dia melihat seperti Adonai melihat. Bagaimana kita keluar dari masalah kita? Dengan melihat seperti Tuhan melihat. Bagaimana kita mendapatkan solusi terbaik? Dengan melihat seperti Adonai melihat. Melihat seperti Yeshua melihat. Melihat seperti Yesus melihat. Nah, ini kita baca di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 42. Ketika yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Kita melihat bagaimana Yeshua itu melihat orang yang berkebutuhan. Kalau kita melihat seperti Mesias melihat, maka kita akan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Yeshua melihat penderita saraat. Penyakit saraat itu tidak sama dengan Hansen disease alias lepra. Tidak sama. Jadi Yeshua melihat penderita saraat ini dengan belas kasihan, dengan mata baik, dengan ayin tofah. Ia bertindak dengan menjamahnya. Dan akibat dari tindakannya ini, orang itu menjadi tahir, sembuh, pulih dari saraat.
Dan karena itu Bapa Surgawi dipermuliakan. Kalau kita melihat seperti Mesias melihat dan bertindak, maka tindakan kita akan menjadi berkat bagi orang lain dan pada gilirannya akan kembali memberkati kita. Dari sini kita memahami mata baik juga berarti pandangan yang tulus tanpa pamrih tentang kehidupan. Yesua mengontraskan mata jahat atau sikap serakah, egois dengan mata baik, yaitu sikap berkemurahan hati dan tulus. Jadi mengetahui idiom-idiom ini membantu kita untuk lebih memahami Injil. Budaya Ibrani juga melihat ayin atau mata sebagai pancaran air atau fountain, yaitu pancaran batin seseorang. Yakobus 3 ayat 11 mengatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Mata jahat seperti mata air pahit. Kata-kata yang kasar keluar dari pribadi yang egois dan hati yang pahit. Sebaliknya, mata baik, ayun tofa, seperti mata air dari hati yang berkemurahan, yang dermawan, yang menghasilkan persahabatan, keluarga yang serasi, dan kehidupan. Jika kita hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, menutup mata terhadap kebutuhan orang lain, memang kita menjadi buta. Jika kita menyintai orang lain dengan tulus dan memiliki semangat murah hati, hidup kita akan dipenuhi dengan cahaya. Menjadi terang berarti orang lain melihat perbuatan kita di tengah komunitas dan masyarakat. Mari kita sapa orang-orang yang sedang memerlukan bantuan di sekitar kita dengan ayin tofa, pandangan mata berkemurahan hati, agar mereka pun memuliakan Bapa kita di surga. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat GKMI dilakukan secara live streaming di YouTube. Saudara yang mau mendengar khotbah para staf atau perintah dari Kitab Imamat, Sabtu jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, dapat menghubungi nomor 0812 9053 5352. 0812 9053 5352 untuk mendapatkan tautan linknya. Menyongsong hari-hari raya Alkitabiah yang secara historis juga dirayakan oleh Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus di sepanjang hidupnya, dalam kalender Ibrani sekarang adalah bulan Nisan, bulan pertama sesudah Israel keluar dari Mesir. Di bulan ini sesuai Alkitab ada perayaan Pesak, tanggal 14 Nisan yang merupakan hari kematian Mesias Sang Juru Selamat. Juga hari raya roti tidak beragi dan hari raya buah sulung kebangkitan. Milikilah kalender Ibrani yang disandingkan dengan kalender internasional, dilengkapi foto-foto pelaksanaan hari raya Alkitabiah di Indonesia dan daftar bacaan Alkitab sepanjang tahun. Hubungi 0813 813 17440, 0813 813 17440. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Ibrani berjudul Ana Sufu'u Yesua, Aku Melihat Yesua, oleh vokal grup anak muda Kristen Sudan berbahasa Arab. Yasu'u Howa Isika Ta'adonia, Yesus adalah jalan bagi dunia. Sikatani Mafi Ila Yasu'u, tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Yasu'u Howa Nu'uru'u Ta'adonia, Yesus adalah terang dunia. Nurutani Mafi Ila Yasu'u, tak ada terang lain kecuali Yesus. Ya, saudara, kali ini kita akan memberikan lagu berbahasa Arab yang dinyanyikan oleh orang-orang anak-anak muda Kristen Sudan yang berbahasa Arab. Perhatikan, orang Kristen berbahasa Arab mengucapkan Yasua atau Yasu dalam bahasa Arab, tetapi juga dalam lagu yang sama saudara akan mendengar mereka menyebutkan Yesua Ibrani bagi juru selamat. Kita doakan umat Kristen di Sudan dan di dunia Arab agar mereka terus setia dan terus berkembang dalam perlindungan yang maha tinggi. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. Yesua huwa sikata dunia,
Yesu wasikata dunia, Yesu wasikata dunia. Sikata ni mafi ile Yesu, sikata ni wenu ile Yesu, sikata ni mafi ila Yesu. Sikata ni mafi ile Yesu, sikata ni wenu ile Yesu, sikata ni mafi ila Yesu. Yesu huwa nuru ta dunia, Yesu huwa nuru ta dunia, Yesu huwa nuru ta dunia. Nuru tani mafi ile Yesu, nuru tani wenu ile Yesu, nuru tani mafi ila Yesu. Nuru tani mafi ile Yesu, nuru tani wenu ile Yesu, nuru tani mafi ila Yesu. Yesu huwa babu tahisama, Yesu huwa babu itasama, Yesu huwa babu tahisama. Babu tani mafi ile Yesu, babu tani wenu ile Yesu, babu tani mafi ila Yesu. Babu tani mafi ile Yesu, babu tani wenu ile Yesu, babu tani mafi ila Yesu. The munu say Yeshua. The munu say Yeshua. Waruni ajama say Yeshua. Waruni alela say Yeshua. The munu say Yeshua. The munu say Yeshua. Waruni alela say Yeshua. Waruni ajama say Yeshua. Keliba takatia Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba. Keliba tanajasa Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba. Keliba tanamima Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba. Anashufu Yeshua Kamutu shaitan Agizu Ujada jada kuwata tusumakura. Anashufu Yeshua shaitan Agizu Ujada jada kuwata tusumakura. Hallelujah. Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba. Keliba takatia Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba. Keliba tanajasa Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba. Keliba tanamima Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba, Rabbana izu keliba. Anashufu Yeshua Tabutu shaitan Agizu Ujada jada kuwata tusumakura. Anashufu Yeshua Tabutu shaitan Agizu Ujada jada kuwata tusumakura. Yahweh, 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 Yahweh.